التذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian Murojaah Kitab Minhajul Talibin syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Pada pertemuan ini insyaallah kita masuk dalam pembahasan babu al-wudu. Kenapa beliau Al-Imam An-Nawawi mendahulukan pembahasan al-wudu, yaitu maqasid wudu dari antara maqasid-maqasid yang lain seperti yang telah kita sebutkan di awal, bahwa maqasid dari at-taharah itu ada al-wudu, ada al-ghuslu, ada at-tayammum, ada izalatu an-najasah, ada 4. Dan kenapa beliau dahulukan pembahasan al-wudu? Alasannya adalah karena orang-orang yang wajib untuk berwudu itu lebih banyak dibandingkan terhadap yang wajib maqasid-maqasid yang lain. Ya kan? Seperti untuk keabsahan salat, keabsahan untuk orang yang tawaf, baik orang itu balik atau tidak balik. Beda kalau seandainya mandi. Maka mandi tidak wajib kecuali hanya orang yang balik saja. Orang yang tidak balik tidak wajib mandi. Ini secara umum ya. Begitu juga tayamum. Maka tayamum itu hanya dalam kasus-kasus tertentu seperti tidak ada air atau tidak mungkin menggunakan air. Berarti hanya dalam kasus yang sedikit saja. Sedangkan pembahasan tentang al-wudu atau orang yang wajib terhadap wudu adalah afrodnya lebih banyak. Maka didahulukan pembahasan ini, ya kan, dibandingkan maqasid yang lain. Dalam pembahasan babu al-wudu ini atau bab tentang sifat wudu ini, insyaallah kita akan berbicara dalam lebih kurang 6 atau 7 masail atau 7 permasalahan. Pertama yaitu tentang hakikat daripada wudu. Yang kedua, mujib, apa itu faktor yang mewajibkan kita untuk berwudu. Yang ketiga, syurut, syarat-syarat wudu. Yang keempat adalah furudul wudu, fardu-fardu atau rukun-rukun wudu. Yang kelima, sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu. Yang keenam adalah makruhatul wudu, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Dan yang ketujuh adalah ma tantahi bihi muddatuhu, yakni apa saja penyebab yang kemudian wudu itu berakhir. Dan pembahasan ini sudah kita bahas ya dalam perkataan musannif, yaitu nawaqidul wudu, apa saja yang membatalkan wudu, yaitu 4 perkara yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Maka pembahasan pertama atau masalah yang pertama adalah tentang haqiqatu al-wudu. Haqiqah wudu itu apa? Pertama, secara lughatan, ta'rif wudu secara lughatan, arti al-wudu itu yaitu berasal dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah ini artinya bermakna al-hasan, al-jamil. Al-jamal itu kebaikan, keindahan, bagus, cahaya, al-wadha'ah. Ya. Sehingga maknanya adalah nama untuk basuhan, ism li ghasli ba'dhi a'dha' min al-badan. Nama untuk basuhan sebahagian badan. Ya, seperti tangan, seperti kepala dan yang lainnya. Baik pakai niat atau tidak. Jadi niat atau maaf, al-wudu secara lughatan maknanya lebih umum, dan itu memang rata-rata ta'rif secara lughatan itu lebih lebih umum dibandingkan ta'rif secara syar'an atau secara istilahan yang dibahas berikutnya. Biasanya ta'rif secara istilahan atau secara syar'an itu lebih akhas, lebih khusus dibandingkan ta'rif secara lughatan, kecuali dalam beberapa bab seperti dalam bab munakahat, ketika beliau atau para ulama mentakrifkan tentang an-nikah, maka ta'rif an-nikah secara lughatan itu lebih akhas dibandingkan an-nikah secara istilahan atau asyara'an. Yang kedua yaitu ta'rifnya atau hakikat daripada al-wudu secara syara'an, yaitu ismun linghisali a'dha'i makhsusah, nama untuk sebuah sifat terbasuh anggota-anggota tertentu. Jadi di sini Syekhna Mustafa mentakbirkan dengan kata inghisal, ya, yakni fi'il atau sighah yang berasal dari fi'il yang dibina lil mutawa'ah. Kasara, inkasara. Inkisar itu kan bina mutawa'ah. Kasartu zujaja fankasara dzalika zujaj. Aku pecahkan kaca, maka terpecah kaca itu. Kalau muta'addi itu berkesan seolah-olah
ada fi'lul fa'il, ada perbuatan seseorang. Disyaratkan perbuatan seseorang. Seperti kita katakan ghaslu syai'i atau ghaslu al-yad, ghaslu al-wajhi, membasuh wajah. Maka memberikan kesan adanya perbuatan seseorang yang membasuh, ya, yang mutaaddinya kepada sesuatu yang dibasuh. Jadi adanya disyaratkan dalam kata ghusl ini orang yang mengerjakan. Sedangkan dalam wudu itu tidak disyaratkan. Maka boleh gunakan dengan ismun lin ghisal, terbasuh. Nama untuk terbasuhnya anggota-anggota tertentu, yaitu 4 anggota: muka, kepala, muka, tangan, kepala, dan kaki. Itu anggota yang wajib. Jadi kenapa belum istilahkan dengan terbasuh? Karena tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Karena tidak disyaratkan perbuatan kita. Jadi boleh dalam berwudu itu umpamanya kita berada di tengah-tengah hujan, kemudian berniat, itu boleh. Padahal tidak ada perbuatan kita mengambil air, kemudian mengusapkan ke muka, tidak. Air yang turun dari langit kemudian membasahi muka, maka sah wudu. Maka tidak disyaratkan fi'lu al-fa'il dalam al-wudu. Maka beliau katakan ismun lin ghisali a'dha'i makhsusah. Nama untuk terbasuhnya anggota-anggota tertentu, ya. Anggota tertentu ini muka, tangan, kepala, kaki. Ini maksudnya wajib. Dan inghisal ini dimulai dengan niat yang khusus, seperti niat mengangkatkan hadas, niat wudu yang akan kita bahas nanti. Ala wajhin makhsusin. Ala wajhin makhsusin. Dengan tata cara atau dengan cara yang khusus juga. Yaitu tata cara yang kita mulai dengan muka, kemudian dilanjutkan dengan tangan, kemudian dilanjut kepala, kemudian dilanjutkan kaki. Yaitu tartib sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maka wajhin maksus di dalam ta'rif maknanya adalah memulai daripada muka, tangan, kepala, kaki, yang kemudian ini diistilahkan para ulama dengan at-tartib. Wajibnya tartib dalam wudu. Ini yang pertama yang kita bahas, yaitu at-tarful awal tentang haqiqatu al-wudu. Yang kedua, at-tarful tsani tentang mujibul wudu. Apa faktor yang mewajibkan kita berwudu? Maka ada beberapa ihtimalat dalam mazhab kita. Ada beberapa ihtimalat yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan, ihtimal yang pertama, faktor yang mewajibkan berwudu itu adalah hadas. Jadi ketika seorang berhadas, maka ini adalah faktor yang mewajibkan dia berwudu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Bukan hadas, tapi inqita'ul hadas. Yaitu berhentinya hadas ini. Jadi selama kita berhadas, dalam posisi masih berhadas, maka belum wajib berwudu. Ya, seperti kita dalam keadaan tidur dari malam sampai siang, dari malam sampai pagi. Artinya di pertengahan tidur itu kita belum wajib berwudu. Kenapa? Karena belum berhenti hadas kita. Kita masih dalam posisi berhadas. Ya kan? Pendapat yang ketiga atau ihtimal yang ketiga bukan hadas, bukan inqita'ul hadas, tapi al-qiyamu ila shalah. Keinginan kita ketika hendak angin sholat. Jadi ketika kita hendak ingin sholat, maka itulah faktor yang mewajibkan kita untuk berwudu. Kemudian, ya, sebagian ulama menggabungkan semua ini, yaitu hadas yang mewajibkan kita berwudu itu adalah hadas dengan syarat sudah berhenti, sudah inqita', ya, hadas ini sudah berhenti. Kemudian dengan syarat juga kita ingin untuk mengerjakan seumpama sholat, seumpama menjadi khatib, seumpama tawaf dan selainnya. Adapun khilaf ini seperti yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Mustafa menyebutkan khilaf ini hanya khilaf lafzi. Ya, maknanya khilaf lafzi ini adalah semua itu tetap akan dilewati oleh orang yang berhadas. Ketika dia berwudu akan melewati itu. Pertama dia berhadas, ya, oleh orang yang berwudu maksudnya. Pertama dia akan berhadas, yang kedua berhenti hadasnya baru dia berwudu. Kemudian ketiga dia akan mengerjakan sesuatu yang butuh kepada wudu seperti sholat, ya, menjadi khatib ketika akan tawaf dan segala macam, ya kan? Maka khilafnya khilaf lafzi, yaitu yang mewajibkan itu berhadas dan syaratnya, ya, yaitu dan syarat untuk sahnya yaitu mesti berhentinya hadas terlebih dahulu. Dan sedangkan mengerjakan sholat atau ingin akan mengerjakan sholat ini adalah syarat fauriyah atau syartun li fauriyati, syarat untuk agar segera kita berwudu. Nah, berarti digabungkan, ya, yang faktor wajibnya itu hanya hadas,
Sedangkan syarat sahnya itu adalah inqita', syarat fauriyahnya itu adalah al-qiyamu ila nahwi as-shalah. Keinginan kita ingin sholat dan segala selainnya. Ini adalah at-tarfu ats-tsani, pembahasan yang kedua. At-tarfu ats-tsalis, pembahasan yang ketiga, yaitu syurutu al-wudu. Syarat-syarat wudu yang oleh Al-Imam An-Nawawi tidak ditulis beliau dalam ini, walaupun disebutkan di dalam beberapa syuruh dalam keadaan terpisah. Syekh Mustafa menyebutkan dalam keadaan rinci, ya. Dan ini bisa juga ditemukan di dalam syarah Mu'nis Al-Jalis beliau, syarah Al-Yaqut An-Nafis terhadap syarah Mu'nis Jalis terhadap Al-Yaqut An-Nafis. Beliau sebutkan juga syarat-syarat ini oleh Syekh Ahmad Asy-Syatili dan diberikan penjelasan oleh Syekh Mustafa. Syarat-syaratnya ada 15 syarat. Syarat wudu. Syarat di sini maksudnya adalah syarat sah. Ya, syarat sah. Karena beda antara syarat sah dan syarat wajib. Kita contohkan dalam sholat umpamanya. Dalam sholat, syarat wajib seseorang itu umpamanya dia itu mesti Islam. Islam ini maksudnya adalah pernah Islam. Tapi kalau syarat wajib, maaf, syarat sah maksudnya adalah syarat ketika kita ingin sholat. Nah, maka mesti al-Islamu bil fi'li. Dalam keadaan betul-betul Islam. Islam, real Islamnya sekarang. Tapi kalau seandainya dia sedang dalam keadaan murtad, tidak sah sholatnya. Nah, gitu. Maka dibedakan antara syarat sah dan syarat wajib. Dan dimaksud di sini adalah syarat sah wudu. Maksudnya adalah syarat sah kita mengerjakan wudu. Maka ada 15. Pertama adalah al-Islamu bil fi'li. Islam, apa namanya, real Islam. Dia sedang dalam keadaan beragama Islam, memeluk agama Islam. Maka orang kafir asli, orang murtad tidak sah. Karena, apa namanya, mereka bukan ahli dalam ibadah, bukan ahlul ibadah. Sedangkan syarat ibadah itu ada 2, ikhlas dan niat. Dan syarat niat itu mesti Islam. Yang kedua adalah at-tamyiz. At-tamyiz ini artinya adalah memiliki kesadaran. Anak kecil yang sudah memiliki kesadaran, pemahaman. Ya, tapi kalau anak kecil kali belum tahu apa-apa, bahkan belum tahu yang baik yang buruk, belum tahu kanan kirinya, belum tahu segala macam, kecil kali, usia 2 tahun, 1 tahun itu kecil kali. Maka belum dianggap mumayyiz. Maka syarat saudu itu mesti anak itu mumayyiz, tamyiz. Ya. Apa itu tamyiz? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa makan sendiri, minum sendiri, beristinja sendiri. Ada yang mengatakan bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya, bisa membedakan antara jamroh dan tamroh. Ya, para sebagian ulama mentakrifkan dengan man ya'rif atau man yumayyiz baina tamroh wal jamroh, bisa membedakan antara mana yang baik dan buruk, ya, antara bara api dengan kurma, tamroh dan jamroh. Maka orang yang dalam belum mumayyiz tidak sah wudunya sendiri, ya. Melakukan wudu sendiri mubasyarah. Dia yang langsung turun tangan berwudu, berniat mengusapkan ke muka, memasukkan ke muka, ke tangan, kepala, kaki, itu tidak sah. Anak yang berusia di bawah tahun, di bawah 6 tahun, 7 tahun, tidak sah. Sebagian ulama mentakrifkan tamyiz ini yang biasanya usianya sudah 7 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas. Ya mendekati, kadang-kadang berbeda, ya. Ya, tergantung boleh jadi pola didiknya, ya, pola asuhnya mempengaruhi tamyiz. Menurut siapa mempengaruhi tamyiz itu? Dan lingkungan tentunya. Jadi tidak sah anak yang belum mumayyiz, tidak sah dia berwudu sendiri. Tapi kalau diwudukan itu sah. Seperti kalau seandainya anak kecil mau tawaf, mau diajak tawaf sama ibunya atau sama ayahnya, ya, baik digendong atau dalam keadaan berjalan terserah. Itu mereka juga wajib berwudu karena salah satu syarat sah daripada tawaf adalah dalam keadaan bersih daripada hadas. Nah, dalam kasus ini dia berwudu, tapi diwudui oleh ayah atau ibunya atau oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, maka sah. Yang tidak sah adalah kalau dia berwudu sendiri. Mubasyarah, ayyubashir al-wudu bi nafsihi. Dia melaksanakan wudu sendiri. Itu yang tidak sah. Adapun kalau diwudukan oleh ibu atau ayahnya atau orang tua atau yang lainnya, itu sah. Ya. Syarat yang ketiga adalah adamul munafi. Tidak ada yang menafikan. Tidak ada yang menafikan. Seperti seorang masih dalam keadaan haid, ya, masih dalam keadaan menyentuh kemaluan, kemudian dia berwudu, atau dalam keadaan kencing, umpamanya dia berwudu, ya.
Dalam posisi masih kencing kemudian membasuh muka, itu tidak sah. Kenapa? Karena ada yang menafikan sahnya wudhunya. Ya, ada yang menafikan sah wudhunya, yaitu hadasnya masih ada. Oleh sebagian ulama, disebutkan syarat ini atau ditakbirkan dengan ibarat binqita'i ma yujibul wudhu. Berhentinya sesuatu yang mewajibkan wudhu. Seperti kita bersentuhan tangan dengan lawan jenis, kita menyentuh tangan istri kita. Itu kan yang mewajibkan kita berwudhu. Yaitu dengan cara atau dengan syarat sudah berhenti. Tapi kalau kita masih dalam disentuh oleh istri kita berwudhu. Pada saat sedang disentuh, itu tidak sah. Ya, kita berwudhu pada saat sedang pipis, itu tidak sah. Kita berwudhu dalam saat kita berhadas besar, itu tidak sah. Ya, dalam keadaan haid perempuan berwudhu itu tidak sah. Apalagi dalam tidur, tentu tidak sama sekali. Dia tidak tamis, kemudian dia tidak masih dalam keadaan berhadas. Yang keempat, syaratnya adalah an-naqa'u amma yamna usul al-ma'i ila al-basharah al-maghsulah atau nahwi sya'ir al-mamsukh. Bersihnya atau tidak ada di anggota tubuh dia, yaitu sesuatu yang menghalangi sampainya air, baik di basuhan atau yang diusap di kepala, seperti adanya tanah atau adanya benda-benda lain, ya, adanya kotoran-kotoran lain, itu tidak boleh, ya, seperti inai, ya, yaitu zat inai itu. Kemudian begitu juga dengan hibr, tidak boleh. Tapi kalau yang sisanya adalah asarnya, yang sisanya itu adalah bekasnya saja. Kita pakai inai, udah dibuang. Daun inainya, semua inainya udah dibuang. Yang tinggal adalah warnanya lagi. Ya, warna kuning kah, warna biru kah. Inai ini maksudnya ini yang inai yang halal digunakan, ya, yang boleh digunakan. Adapun inai yang kemudian itu seperti cat, ya, yang waterproof, tidak bisa tembus air, nah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, maksudnya tidak sah wudhu kita. Maka kalau kutet, orang memakai kutet, yang kutet itu adalah waterproof, anti air, tidak tembus air, maka tak sah wudhunya. Mesti dibersihkan lebih dahulu. Tidak sah wudhunya. Adapun kalau inai itu inai dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuk itu, atau inai yang sudah jadi, yang bubuk itu kemudian dibasahi, ditempelkan ke tangan dan segala macam, dihilangkan dulu inai itu. Kemudian setelah itu tinggal bekasnya, sisa-sisanya, yaitu maksudnya warnanya. Maka sah wudhu. Ya. Yang kelima adalah syaratnya, di anggota tubuh kita tidak ada sesuatu yang merubah air. Dengan perubahan yang kemudian akan menjadikan air ini tidak bernama air mutlak lagi. Perubahan itu dari benda yang suci, yang mukhalid, yang mustaghna anhu. Ini sudah kita bahas. Umpamanya di tangan kita ada saffron, ya. Di tangan kita ada umpamanya ada teh. Ketika kita siramkan air, ya, ke tangan kita, otomatis air tadi akan dirubah warnanya oleh benda yang ada di tangan tadi. Seperti teh, tentu menjadikan ketika kena teh itu otomatis dari teh itu akan mengalir ke tangan yang lainnya, ya, ke bagian bawah atau bagian yang lainnya menjadi air teh. Dan itu tentu menjadikan air ini bukan air mutlak lagi. Kita membasuh bukan dengan air mutlak. Apalagi menggunakan, sama dengan menggunakan umpamanya perempuan menggunakan make up, ya, bedak yang dulu, ya, ada bedak-bedak orang tua dulu yang masih tampak kuning-kuningnya, atau orang yang sedang menikah, ya, perempuan yang sedang menikah. Sekarang jangankan perempuan, laki-laki pun pakai bedak, pakai di make up, ya, oleh muanya. Nah, itu yang kuning-kuning yang tampak itu juga merubah kemutlakan air, itu tidak sah. Nah, beda kalau seandainya lotion. Lotion itu itu tidak menghalangi air. Walaupun agak licin, itu tidak menghalangi air, ya.
Tidak menghalang air. Kecuali kalau dia membeku. Dia membeku, ya. Lotion itu ada di tangan kita bekuannya, itu tidak boleh. Tapi kalau dia licin tidak masalah. Minyak itu licin tidak masalah, ya. Kemudian yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyati, mengetahui dengan kefarduan wudu. Jadi kalau seandainya seorang dalam keadaan wudu ragu apakah wudu ini fardu atau tidak, atau dia meyakini wudu ini tidak wajib, untuk sholat tidak wajib wudu, maka tidak sah. Karena dia tidak dalam keadaan yakin beribadah, itu tidak sah. Dan ini umum sebetulnya dalam semua ibadah. Kalau kita ragu sholat kita sah atau tidak sah sholat kita. Ya, kita ragu kewajiban sholat. Ya, tidak sah sholat. Bahkan seorang itu dihukum kafir kalau seandainya dia meragukan, ya, akan kewajiban sholat 5 waktu. Yang ketujuh adalah ayya'rif sifat al-wudu, mengetahui sifat-sifat wudu. Jadi dia mengetahui ada rukun wudu, ada sunnah-sunnah wudu. Ini tentu bagi orang yang mempelajari fikih. Seperti kita yang mempelajari kitab fikih, membaca kitab fikih, minimal kitab fikih yang sederhana, tahu kita mana yang rukun, mana yang sunnah. Para pelajar ilmu, tahu dia mana yang rukun, yang sunnah. Nah, gitu. Maka mesti dia membedakan mana rukun, mana yang wajib. Ketika dia membasuh muka, ini wajib. Kita membasuh tangan, ini wajib. Kita yang mengusap kepala, ini wajib. Kita yang mengusap telinga, ini sunnah. Nah, dia tahu itu. Dan itu wajib tahu oleh orang yang sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu fikih secara dasar. Atau ilmu tentang rukun-rukun wudu atau sunnah-sunnah wudu secara dasar. Adapun orang awam yang tidak mempelajari tentang fikih secara secara dasar, maka mereka tidak wajib membedakan antara yang rukun dan yang sunnah. Nah, andai mereka, ya, dalam wudu itu meyakini ada yang wajib, ada yang sunnah, maka tidak masalah walaupun tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dari kecil diajarkan berwudu sama orang tuanya, umpamanya membasuh tangan, kemudian kumur-kumur masuk ke dalam hidung, kemudian membasuh muka, kemudian tangan, lanjutkan dengan kepala, kemudian lanjutkan dengan telinga, kemudian kaki. Dan dia merasa semuanya itu adalah ada yang sunnah, ada yang wajib, tapi tidak tahu mana yang sunnah, yang wajib. Maka sah wudunya. Atau dia meyakini ada sebahagian dia meyakini semuanya fardu. Sebagaimana diajarkan orang tuanya dari kecil sampai dia besar. Kemudian dia tidak belajar lagi. Dari kecil dia belajar bahwa wudhu itu adalah membasuh tangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, muka, tangan, kepala, semuanya, telinga, kemudian kaki. Dan dia tidak tahu yang mana yang sunnah, yang wajib, tidak tahu. Yang tahu dia semuanya wajib. Nah, diajarkan seolah-olah itu wajib bagi dia. Maka juga tidak masalah, bagi orang awam tidak masalah. Yang bermasalah bagi orang awam ini adalah kalau dia meyakini yang wajib adalah yang sunnah. Nah, tapi kalau yang sunnah dia yakini wajib, umpamanya dia meyakini mengusap telinga adalah wajib, maka tidak masalah, sah wudunya. Yang bermasalah adalah kebalikannya, meyakini sesuatu yang wajib adalah sunnah. Ketika membasuh muka dia meyakini adalah sunnah. Berarti turun dari tingkat yang tinggi wajib kepada yang rendah, yaitu sunnah. Maka tidak sah wudu orang awam begini. Kemudian selanjutnya syarat yang ke-8 adalah al-ma'u at-tahur wa ma'rifatu annahu tahurun walau dhannan. Air yang suci, air mutlak, air yang suci, dan mengetahui air itu suci. Jadi ada 2 syaratnya. Air itu memang suci betul dan tahu air itu suci. Walaupun hanya tahunya itu tidak sampai kepada yakin, ya, walaupun secara ijtihad. Sesuai dengan permasalahan yang sudah kita bahas dulu. Dengan dhon. Yang ke-9 adalah menghilangkan najis ainiyah yang ada di anggota tubuh kita. Seperti di tangan kita ada najis ainiyah. Jadi najis itu ada 2, ya, najis ainiyah. Dan kedua ada namanya najis hukmiyah. Najis ainiyah itu masih ada bendanya, ainnya, masih ada zatnya. Kotoran, masih ada nampak kotoran, darah, masih ada darah itu. Kalau hukmiyah maksudnya adalah najis itu tidak ada lagi zatnya, tetapi dihukumi ada di sana. Seperti umpamanya di sini tadi kena air kencing, ya, tidak ada lagi, airnya udah hilang, udah bersih. Boleh jadi karena terik matahari dihilangkan oleh terik matahari, atau dibawa angin, tidak ada lagi. Tapi asarnya atau hukumnya tetap ada di sini karena belum dibasuh, belum dihilangkan dengan air. Maka kita sebut dengan najis hukmiyah. Maka kalau seandainya di anggota tubuh seseorang itu ada najis ainiyah, wajib dia menghilangkan najis ainiyah di awal pertama kali. Ya.
Kalau seandainya dengan cara basuhan sekali itu tidak hilang. Tapi kalau seandainya dengan satu kali basuhan saja, yaitu basuhan wajib, basuhan mengangkatkan hadas, dengan itu sudah hilang najis ainiyah tadi. Maka ya cukup satu basuhan itu untuk basuhan menghilangkan najis, izalatun najasah, dan basuhan untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas. Contoh di tangan kita ada najis, darah dan segala macam. Kita siram, sekali siram, langsung hilang dia. Nah, maka satu basuhan itu cukup untuk basuhan menghilangkan najis, izalatun najasah, dan basuhan untuk raf'ul hadas, mengangkatkan hadas tangan ini. Begitu. Walaupun ini terjadi mahal khilaf ya, dalam pembahasan tentang izalatun najasah akan kita bahas juga nanti. Tapi Syekh Mustafa belum bahas ini. Ketika membahas tentang ini, beliau sebutkan khilaf antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Perbedaan keduanya. Bagaimana? Kita rinci. Ada namanya najis ainiyah, seperti yang kita sebutkan, ada nama najis hukmiyah. Kalau seandainya najis ainiyah itu adalah najis yang hilang dengan sekali basuhan. Seperti kasus yang kita sebutkan barusan ini. Sekali siram, darah yang ada di sini langsung hilang. Nah, gitu, langsung hilang. Maka menurut Imam An-Nawawi, cukup dengan sekali basuhan itu ya untuk basuhan menghilangkan najis dan untuk basuhan mengangkatkan hadas. Sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i mesti dibasuh 2 kali. Yaitu lebih dari basuhan satu. Basuhan satu itu adalah basuhan untuk menghilangkan najis, izalatun najasah. Sedangkan al-ghaslah atsaniyah, basuhan berikutnya adalah al-ghaslah li raf'il hadas, untuk mengangkatkan hadas. Ini kalau najis yang hilang sekaligus dengan satu kali basuhan. Adapun kalau najis ainiyah itu najis yang tidak hilang dengan sekali basuhan. Ketika kita ada darah di sini, dengan sekali basuhan pertama itu tidak hilang. Sepakat kedua-duanya, Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi, yaitu wajib dibasuh lebih dari sekali basuhan. 2, 3, 4 sampai dia bersih. Ya, umpamanya di basuhan yang kelima baru bersih. Di basuhan kelima baru terangkat hadas itu. Maaf, baru terangkat najis itu, baru terangkat nanah itu atau darah itu atau kotoran itu. Maka menurut Imam Nawawi, basuhan yang mengangkat yang kelima ini itu basuhan yang juga mengangkatkan hadis. Basuhan yang menghilangkan najis yang kelima barusan itu juga dianggap basuhan menghilangkan najis. Maaf ya Allah. Basuhan yang kelima yang menghilangkan najis tadi itu dianggap juga basuhan yang mengangkatkan hadas. Karena berdasarkan pendapat beliau tadi, satu kali basuhan sudah cukup untuk izalatun najasah dan untuk raf'ul hadas. Sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i tidak. Kalau seandainya basuhan kelima itu baru menghilangkan najis, maka itu baru basuhan pertama untuk apa namanya, izalatun najasah. Belum ada lagi raf'ul hadas. Maka wajib basuhan tambahan, umpamanya ke-6, tambahkan ke-6 untuk raf'ul hadas, mengangkatkan hadas. Ini menurut Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau seandainya najisnya najis hukmiyah, najis hukmiyah, tak ada lagi ainnya di sini. Yang ada adalah yakin bahwa di sini ada najis tadi. Tapi sudah kering atau sudah tidak ada lagi zatnya, ainnya. Maka sepakat dua-duanya, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi, cukup sekali basuhan untuk izalah dan untuk ar-rafq. Aywa, taib. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima. Yang ke-10. Syarat yang ke-10. Jaryul ma' ala jami'il udhiyal maqsus. Yaitu mengalirkan air ke semua anggota yang dibasuh. Syarat mengalirkan itu adalah mesti adanya taqatur, mesti adanya tetesan. Walaupun satu tetesan, mesti ada taqatur. Adapun mamsuh, ya, seperti mengusap kepala, mengusap imamah, mengusap khuf, mengusap jabirah, maka tidak disyaratkan adanya taqatur, adanya tetesan. Bahkan juga tidak disunahkan. Yang wajib hanya sampainya basahan ke rambut itu, basahan ke khuf itu, basahan ke jabirah itu, basahan ke imamah itu, sebagaimana dalam pembahasannya tersendiri. Nah. Adapun kalau seorang berwudu menggunakan semprotan, bakhakh, semprotan, ya, spray biasanya yang viral-viral itu kalau seandainya menghasilkan adanya tetesan, maka ini dianggap al-ghaslu, maka sah. Berarti ada al-jaryu, ada mengalir air, proses mengalir air. Tapi kalau hanya membuat uap atau membasahi muka tanpa ada yang menetes,
Ya, maka ini tidak sah. Main-main berwudu namanya. Kemudian 11 adalah tahaqquq al-muqtadi. Tahaqquq al-muqtadi. Tahaqquq al-muqtadi, muqtadi ini sebab, yaitu jelas sebab kita untuk berwudu. Kita berwudu itu salah satu daripada dua hal. Ada kalanya berwudu untuk mengangkatkan hadas atau untuk wudu tajdid atau wudu apa namanya? Wudu memperbaharui wudu. Itu saja. Mengangkatkan hadas berarti kita dalam keadaan berhadas. Untuk wudu tajdid berarti kita masih dalam keadaan berwudu, tapi karena ingin selalu berwudu, tajdid memperbaharui, mengupgrade wudu kita biar dapat banyak pahala. Ini namanya tajdid wudu. Nah, kalau seandainya kita mau berwudu tapi tidak jelas apa al-muqtadinya, apa al-ba'ith, pendorong kita untuk berwudu ini apa? Apakah untuk mengangkatkan hadas atau untuk tajdid? Tidak tahu, tidak jelas. Maka tidak sah wudu kita. Tidak sah wudu. Ya, tidak sah wudu. Mesti jelas apa faktor pendorong kita berwudu. Apakah untuk tajdid atau untuk mengangkatkan hadas kalau kita berhadas. Nah, gitu kan. Ini kalau seandainya kita dalam keadaan ragu. Contoh, kita sekarang sudah yakin berwudu tadi. Kemudian sekarang ragu. Ya Allah, masih adakah wudhu saya tuh sudah batal ya? Ragu kita. Ragu. Hukum asalnya di sini seperti yang kita bahas sebelumnya, dia masih dalam keadaan berwudhu. Karena al-aslu al-yaqin. Asal adalah masih yakin dalam keadaan wudhu. Sedangkan dia yang yakinnya adalah wudhu. Yang ragunya adalah ragu dalam keadaan berhadas. Maka dalam kasus ini sebetulnya wudhunya tetap sah. Tapi dianjurkan juga dia berwudhu ketika itu. Dianjurkan dia berwudhu. Namanya wudhu al-ihtiyat. Dianjurkan dia berwudhu. Kalau seandainya dia tetap berwudhu di sini, ya, kemudian dia berniat umpamanya untuk mengangkatkan hadas. Ya, dia berniat untuk mengangkatkan hadas. Udah, dia sholat. Selesai sholat, lama-lama beberapa saat setelah itu, dia baru sadar atau baru terbukti ternyata, ya, tadi dia memang dalam keadaan berhadas. Ya. Yang dia ragukan apakah berhadas atau tidak, sebetulnya memang dalam keadaan berhadas. Kemudian dia ulang wudhunya, walaupun ulang wudhu yang kedua ini, wudhu ihtiyat yang kita katakan ini, niatnya mengangkatkan hadas. Maka ini juga tidak sah wudhunya. Mesti dia ulang lagi. Kenapa? Karena faktor pendorong dia tadi adalah tidak jelas. Dia masih dalam keadaan ragu. Maka kita katakan wudhu tajdid tadi pun itu tidak wudhu mengangkatkan hadas. Ya, bukan wudhu mengangkatkan hadas. Karena dia masih dalam keadaan ragu apakah berhadas atau tidak. Maka dia berwudu untuk apa namanya? Untuk ihtiyat. Maka wudu ihtiyat ini disebut dengan tidak mengangkatkan hadas. Maka ternyata kalau setelah itu ada bukti ternyata dia memang betul berhadas. Walaupun tadi wudunya mengangkatkan hadas, niat mengangkatkan hadas, maka wajib dia mengulang wudu lagi. Kenapa? Karena niat mengangkatkan hadas tadi dalam keadaan posisi dia masih ragu. Nah, gitu. Ya, posisi masih ragu. Tapi kalau seandainya sama sekali tidak tahu dia, tidak terbukti bahwa dia berhadas atau tidak, maka sah sholatnya tentunya. Sah sholatnya. Karena tidak mungkin kita, apa namanya, sebuah kesulitan, masyaqqah. Kalau seandainya kita suruh pula dia untuk membatalkan wuduknya. Umpamanya, secara yakin ya, suruh dia umpamanya menyentuh lawan jenis, atau suruh dia kentut. Itu kan masyaqqah. Ya udah, wudhu aja langsung. Sampai kapan-kapan tidak tahu dia umpamanya berarti wuduknya itu, apakah tadi dia berhadas atau tidak. Sah wudhunya, sah sholatnya, sah segala macam yang dikerjakan. Tidak masalah. Karena lam yabin lahul hal. Tidak tahu dia aslinya. Oh, dia berhadas atau tidaknya. Tapi kalau seandainya dia tahu dalam keadaan tadi ragu tadi, setelah itu terbukti, ternyata dalam keraguan tadi betul saya berhadas. Ya udah, niatnya tadi tidak sah. Karena tidak tahaqquq al-muqtadi. Maka wajib dia mengulang wudhu lagi. Kemudian wajib dia mengulang perkara-perkara yang dikerjakan dengan wudhu yang ihtiyat tadi. Ini juga ditulis oleh Syekh Mustafa dalam Majelis. Yang ke-12 adalah dawamun niyyah walau hukman, yaitu niat berkepanjangan, yaitu hatinya dalam keadaan tetap berniat walaupun setelah basuhan wajah. Apa maksud masih dalam keadaan niat secara hukum ini?
yaitu tidak berniat memutuskan wudhu. Ya, jadi tidak disyaratkan dalam pertama kali kita berwudhu kita menjaga niat wudhu itu sampai akhir secara hakiki, tidak. Bukan itu maksudnya. Ya, tetapi maksudnya adalah yaitu tidak kita putuskan dengan niat yang lain. Nah, ya. Adapun ketika kita berwudhu, kita putuskan niat ini dengan niat yang lain. Nah, maka ini namanya niat wudhu kita tidak berkekalan. Umpamanya ketika kita berwudhu itu sedang berwudhu, naudzubillah murtad seseorang. Berarti ada yang memutuskan niatnya. Ada yang menjadikan niatnya tidak dawam. Maka tidak sah. Yang ke-13 adalah ada mutakliq. Tidak mentaklikkan niat. Tidak menggantungkan niat. Saya berwudhu inja Zaidun, kalau Zaid datang. Saya berwudhu kalau bapak saya datang. Saya berwudhu kalau seandainya kawan saya datang. Itu enggak sah. Ya, dan tidak sah wudhunya. Ya kan? Secara mutlak. Nah, gitu. Kecuali kalau seandainya dia bermaksud tabarruk. Pokoknya kalau dikatakan nawaitul wudhu insyaallah. Aku berniat wudhu insyaallah. Menyebutkan insyaallah dengan niat tabarruk, maka tidak masalah. Walaupun hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya adalah syarat yang ke-14 dan syarat yang ke-15. Ini syarat hanya untuk bagi orang yang sahibud darurah atau dzud darurah. Bagi orang yang hadasnya berkepanjangan, daimul hadas. Seperti mustahadah, orang yang salis, ya, sulus baul, sulus sulus rih, sulus almani, wahakadha. Orang yang dalam keadaan seperti ini, ada dua syarat tambahan bagi mereka ketika berwudu. Pertama, mesti masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, belum sah wudu orang yang berhaid, mustahadah itu, atau orang yang dalam keadaan sulusul baul dan sulusul rih, sulusul madhi, dan selainnya itu. Yang kedua adalah syarat bagi mereka mualah, mesti mengerjakan pekerjaan wudu. Dan yang berkaitan dengan wudu itu dalam keadaan berturut-turut, ya, tak boleh dijeda. Itu arti mualah. Jadi setelah dia beristinja, langsung berwudu. Jangan istinja lama pula dulu berdiri, lama pula dulu main-main, lama pula berbual, lama pula buka Facebook, lama pula buka WhatsApp dan segala macam. Maka mesti ulang istinja lagi. Jadi wajib mualah antara wudu dan antara istinja dan wudu. Dan antara perbuatan wudu. Jadi ketika dia membasuh muka, setelah itu basuh tangan. Jangan sampai tunggu tangan kering. Ya, tidak sah. Wajib kalau seandainya tangan sudah kering, maaf, jangan tunggu muka sudah kering baru basuh tangan. Kalau seandainya ditunggu muka kering baru dibasuh tangan, tidak sah wudu dia lagi. Ulang lagi dari awal. Nah, karena mualah ini tidak wajib bagi kita yang normal, tidak wajib. Boleh kita basuh muka, kemudian setelah itu nanti kita berapa jam lagi basuh kita tangan, lalu berapa jam lagi basuh usap kepala, lalu usap kaki. Boleh, tidak masalah. Baik mandi maupun itu berwudu. Maka mandi wajib boleh diansur. Malam hari dia mau mandi wajib, umpamanya dibasuh kepala dulu. Bangun bola sepertiga malam dibasuh bola setengah badan. Waktu menjelang subuh dibasuh bagian bawah. Maka boleh. Ya. Karena mualah itu syarat hanya untuk orang yang daim hadasnya. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan keempat, yaitu at-tarf war-rabi'. At-tarf war-rabi', yang pembahasan yang keempat, yaitu tentang al-furudul wudu, yang beliau istilahkan di sini dengan farduhu sittatun. Fardu wudu sittatun. Kalau di dalam Al-Muharrar, Imam Ar-Rafi'i mengistilahkan atau mentakbirkan dengan jamak, furudu al-wudu, fardu wudu. Sedangkan Imam An-Nawawi mewadahat kepada bentuk mufrad, farduhu sittatun. Dan tidak ada bedanya tentunya, ya. Apalagi fardu ini adalah mufrad yang didhafahkan kepada ma'rifah, maka dia menjadi umum juga. Artinya fardu itu juga ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan dan siku bersama dengan siku. Kemudian keempat mengusap sebahagian kepala. Kemudian kelima membasuh kedua kaki dan dua mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Yang pertama, fardu yang pertama adalah an-niyah. Pembahasan yang berkaitan dengan niat itu ada 7. Sebagaimana juga yang sudah beliau sebut di dalam kitab Mu'nis al-Jalis. Ada 7.
Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Pertama hakikat nih. Niat itu apa? Yang kedua hukum niat. Ketiga mahal, tempat niat itu di mana? Yang keempat zaman, waktu niat itu kapan? Yang kelima kaifiyat, tata cara niat itu bagaimana? Yang keenam syarat, syarat niat itu apa? Kemudian yang ketujuh maksud, tujuan niat itu apa? Pertama, haqiqah. Hakikat niat itu secara lughatan adalah al-qasdu mutlaqan, yaitu adanya kesengajaan kita. Adanya kesengajaan kita membasuh muka umpamanya. Ya, baik dengan niat atau tidak niat, baik disertai dengan niat, baik diiringi dengan niat, baik sebelum itu berniat atau sesudah itu berniat, atau beserta dengan niat atau tidak. Mutlak. Ini disebut dengan an-niyatu secara lughatan, yaitu al-qasdu mutlaqan. Sedangkan an-niyah secara syar'an yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatannya. Jadi kalau kita membasuh muka, ya kalau kita berwudu, ketika membasuh muka langsung berwudu. Maaf, ketika kita berniat, otomatis ketika itu sedang membasuh muka atau membasuh bagian pertama yang dikerjakan dalam ibadah tersebut. Ya kan? Nanti akan kita rincikan. Ini yang pertama. Ya, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ini dalam semua ibadah maka mesti niat itu bersamaan dengan awal perbuatan. Dikecualikan beberapa keadaan. Seperti dalam pembagian zakat, seperti dalam puasa. Dalam puasa, ya apa namanya, wajib niat itu di malam hari. Oleh karena itu dalam kitab-kitab fikih para ulama mentakbirkan dengan niat itu bishtiratin niyati atau bishtiratit tabyid fi niyah. Disyaratkan tabyid dalam niat atau bishtiratin niyah fil laili. Disyaratkan niat itu di malam. Jadi mereka mentakbirkan dengan kata syarat. Ya kan? Sebagaimana kita maklumkan bahwa syarat itu adalah sesuatu yang di luar daripada ibadah itu sendiri, dan dia akan berada dengan ibadah itu sampai selesai. Beda dengan rukun. Kalau rukun adalah juz'un, bahagian dari ibadah. Seperti Al-Fatihah adalah rukun daripada sholat. Kalau wudhu adalah syarat daripada sholat. Dia di luar daripada sholat, tetapi dia berkekalan selama adanya sholat. Tapi kalau Al-Fatihah, dia bahagian dari sholat. Juz'un dari sholat. Dia di dalam sholat. Nah gitu. Maka para ulama ketika membahas tentang puasa, mereka mengistilahkan dengan kata disyaratkan niat di malam hari. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa tidak boleh niat itu dibarengi dengan awal kali mengerjakan puasa. Awal puasa itu kan wajib, atau kewajiban puasa itu dimulai dari awal terbitnya fajar shodiq. Ya, awal terbitnya fajar shodiq. Kemudian seorang awal itu berniat, mungkin tidak sah. Kalau seandainya seseorang sengaja melakukan melakukan niat di awal-awal itu dengan cara ditunggu pas di awal detik lalu diberniat, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua hukumnya. Hukum niat itu adalah al-wujub. Secara ghalibnya wajib niat itu. Kecuali dalam beberapa perkara yang wajib, tapi niat tidak wajib. Seperti memandikan jenazah, ya, maka berniat padanya tidak wajib tapi sunnah. Kemudian yang ketiga adalah mahal niat itu adalah al-qalbu. Niat itu di hati. Dianjurkan kita melafazkannya gunanya agar hati dibantu oleh lisan. Lisan ini membantu hati. Artinya ada aba-aba. Usalli fardu zuhri atau nawaitu raf'al hadath, nawaitu al-wudu. Ada aba-aba sehingga ketika kita berwudu, hati kita sudah connect langsung. Sudah terbantu dengan ucapan tadi. Nah, begitu. Ini namanya at-talaffuz. Talafuz itu adalah sekira-kira dia mendengarkan sendiri, ya. Itu sunnah hukumnya. Adapun menjaharkan, membesarkan sampai kemudian mengganggu orang, ini hukumnya bid'ah. Ya, itunya tidak dianjurkan. Dan zaman waktu daripada niat itu adalah di awal ibadah. Di awal ibadah. Di awal ibadah. Ini agak panjang sedikit. Kita lanjutkan sedikit lagi. Di awal ibadah. Awal ibadah itu ada ibadah itu mengandung atau mencakup
adanya rukun, adanya sunnah. Ada rukun ibadah, ada sunnah ibadah. Maka niat wudu wajib kita sertakan, kita iktirankan, kita barengi dengan bahagian basuhan wajib. Basuhan wajib itu wajah. Ya, baik awal wajah atau pertengahan wajah atau akhir wajah, ya kan? Terserah. Kalau seandainya dia basuh wajah, kemudian pas ketika membasuh bagian akhir wajah, baru kemudian dia berniat, ya maka sah niat dia. Kemudian setelah itu wajib dia membasuh bagian atas dan bagian tengah lagi. Karena tadi tidak berniat. Di sini ada beberapa masail. Pertama, andai seseorang itu berniat dengan niat wajib ini, umpamanya dia berniat wudhu, sengaja aku niat wudhu, nawaitu al-wudhu. Dia berniat ketika membasuh kedua tangannya, atau ketika dia kumur-kumur, atau ketika dia memasukkan air ke dalam hidung, madmadah atau istinsyaq. Ya, andai seseorang itu ketika membasuh tangan itu sudah berniat ya, apa namanya, saya niat wudhu. Kalau seandainya niat ini sampai ketika dia akan membasuh muka nanti, jadi ketika membasuh tangan, tentu dia masuk mulut, masuk hidung, sampai dia membasuh muka nanti, niat itu masih ada. Artinya tidak hilang. Masih dalam keadaan sadar, dia sedang berniat, maka sah tentunya. Tidak ada khilaf di sini. Tapi kalau seandainya dia lupa, atau lalai, tidak sadar, setelah berniat tadi lupa lagi. Nah, banyak yang dipikirkan, banyak yang direnungkan, ya terbayang permasalahan fikih yang sulit tadi. Kemudian sampai dia membasuh wajah, baru sadar lagi. Nah, maka sah. Nah, berarti niat baru, sah. Tapi sampai dia membasuh wajah, apa namanya, tidak ingat sampai selesai membasuh wajah. Itu tidak ingat lagi. Jadi dia ketika membasuh tangan, selesai membasuh tangan, ya kan? Ketika membasuh tangan dia berniat untuk niat fardu. Masuk muka, masuk madmadah istinsyaq, itu lupa dia niat tadi. Sampai dia membasuh muka, tidak ada juga teringat dia niat wajib tadi. Nah, sampai selesai basuh muka. Nah, apakah sah niat wudunya atau tidak? Karena dia tidak mengerjakan dengan basuhan wajib. Dia tidak menyertakan niat itu dengan basuhan wajib, tapi dengan basuhan sunnah. Maka sini ada khilaf, ada dua wajah dalam mazhab kita. Pendapat pertama mengatakan cukup niat, sah niat, ya, dengan sunnah apapun sebelum itu, sebelum wajah, ya, madmadah istinsyaq, membasuh kedua tangan, sah, walaupun kita berniat di sana, ya, karena sunnah itu juga bahagian daripada wudhu. Wudhu itu terdiri pada sunnah dan wajib. Kalau kita niat pada sunnah, sudah ada sah. Tetapi pendapat yang asah, pendapat yang kuat mengatakan lah, ya, tidak sah, ya, karena mesti kita membarengi niat, ikhtiar niat itu dengan perkara yang wajib. Karena yang wajib itulah mahiyatu asyai, mahiyatu al-ibadah. Hakikat daripada ibadah itu adalah rukunnya, bukan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah itu hanya, apa namanya, penyempurna saja, penghias saja, ya, penambah saja. Dia bukan usul. Bukan usul. Andai boleh kita berniat dengan sesuatu yang berkaitan dengan wudhu, dengan yang wajib, ya, yang sunnah dengan lainnya, maka tentu boleh juga kita niat wudhu ketika kita istinja. Kata Syekh Mustafa, wala qaila bihi, dan tidak ada ulama sedikit pun yang berpendapat demikian. Ini masalah pertama. Kemudian selanjutnya, kalau dia berniat setelah membasuh wajah, setelah masuk ketika membasuh wajah dia tidak berniat, ketika membasuh tangan baru sadar dia niat wudhu, maka tidak sah wudhunya, wajib dia ulangi lagi. No. Ya. Masalah yang selanjutnya, masalah ketiga, ini masalah yang apa namanya, agak sulit sedikit, yaitu ketika seseorang membasuh atau memasukkan air ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya, madmadah istinsyaq. Madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut, ya. Madmadah, memasukkan air ke dalam mulut. Tentu otomatis terbasuh hamratus syifanya. Terbasuh bagian merah bibirnya, bagian bibir luar kita nih, hamratus syifah namanya kan? Hamratus syafah. Bibir merah yang luar ini.
itu adalah bagian wajah tentunya. Nanti kita pembahasan berikutnya kita bahas tentang apa itu wajah ya. Ini bagian wajah karena tampak indal wajah. Ketika kita berhadapan tampak ini wajah. Begitu juga bagian hidung bawah ini ketika istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, tentu terbasuh bagian depan hidung ini. Sedangkan depan hidung ini bagian daripada wajah. Apakah dengan demikian sudah sah niat kita atau tidak? Ini pembahasan kita. Ya, kalau kita basuh apa namanya apa namanya kalau kita sekarang berniat wudhu, ya kita berniat wudhu. Ketika niat wudhu ini kita pasang, kemudian setelah itu kita madmadah dan istinsyak. Madmadah dan istinsyak. Sedangkan ketika madmadah, terbasuhlah bagian luar daripada mulut. Madmadah itu kan bagian dalam ya, memasukkan air ke dalam mulut, bukan luar mulut. Tetapi tentu akan kena mulut awalnya. Begitu juga istinsyak itu batin hidung, bukan luar hidung ya, tapi batin hidung. Ilal khayshum. Tapi tentu kena juga bagian ini. Yang itu sebetulnya bagian wajah. Dan kita sudah berniat tadi. Maka kata para ulama, ya sah niatnya ini. Sah wudhunya. Dan sah wudhunya ini otomatis istinsyak dan madmadahnya tidak dianggap sah. Yaitu tidak dihitung sunnah. Dan dia tidak mendapatkan madmadah dan istinsyak ini. Yang kedua, dia nanti wajib membasuh. Ketika membasuh muka lagi, nanti setelah itu dia wajib lagi membasuh hidung dan bagian bibir yang tadi dia basuh juga ketika madmadah istinsyak. Saya ulangi pelan-pelan. Jadi, apa namanya? Madmadah dan istinsyak, memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung, ini tentu ya otomatis akan terbasuh bagian bibir kita yang luar. Dan otomatis akan terbasuh bagian apa namanya ini bagian arnibatul anf, bagian bawah hidung ini. Dan itu tentu dua-dua ini bagian daripada wajah. Ketika kita berniat berwudu, kemudian kita masukkan air ke dalam mulut, kemudian kita masukkan juga air ke dalam hidung, otomatis terbasuh dua-dua ini. Kata para ulama, sah wudu dia, udah sah wudu dia, udah sah niat dia langsung, udah sah niat dia ini. Niat membasuh wajahnya udah sah. Karena ini bagian wajah, ini juga bagian wajah. Maka otomatis ada 3 hal di sana. Pertama, sah niat wudhunya karena muka apa namanya bibir ini, kemudian hidung yang bawah ini bagian daripada wajah. Yang kedua, basuhan hidungnya atau istinsyaknya, masukkan air dalam hidung dan masukkan air dalam mulut madmadahnya, otomatis tidak dianggap sah lagi. Otomatis tidak dihitung lagi. Kenapa demikian? Karena hidung dan madmadah dan istinsyak ini dianggap mesti tertib ya. Kita mengerjakan mesti tertib. Artinya dia mesti dikerjakan sebelum membasuh muka. Nah, kalau seandainya kita basuh muka, kemudian baru kita membasuh hidung dan masukkan air ke dalam hidung dan mulut, itu tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala sunnahnya. Karena tidak ada tertib di sana. Sedangkan tertib dalam hidung, madmadah, istinsyak dengan muka ini namanya tertib mustahak. Tertib mustahak ini adalah tertib yang kalau seandainya kita akhirkan yang awal, kita awalkan yang akhir, maka tak sah. Seperti madmadah dan istinsyak dan muka. Jadi kalau seandainya kita sudah basuh muka, baru kita masukkan air ke dalam mulut dan hidung, tak sah. Karena tertib ini tertib yang mustahak. Hak hidung dan mulut ini mesti di awal daripada, lebih dahulu daripada muka. Ada kedua namanya tertib mustahab. Seperti tangan kanan, tangan kiri. Mana yang dulu? Sunnahnya. Kanan dulu. Andai kita basuh tangan kiri, apakah sah? Sah. Karena tertib di sini hanya tertib mustahab. Tertib yang dianjurkan. Nah gitu. Tetap dianggap sah. Maka yang ketiga, ya otomatis wudhu kita, yang kedua tadi otomatis madmadah istinsyak tidak dianggap sah lagi. Kenapa? Karena ini dianggap membasuh wajah sekarang. Sudah dianggap membasuh wajah. Dan yang ketiga, ketika kita membasuh wajah nanti, ya tentu kan kita menyempurnakan basuhan yang lain. Wajib kita ulangi basuhan hidung tadi dan basuh mulut tadi. Karena tadi ketika kita membasuhnya tidak dengan sengaja
apa namanya wajah sendiri, tetapi sengaja madmadah dan istinsyak, tapi terkena bagian wajah dan bagian bawah wajah, gitu. Maka wajib nanti mengulangi lagi, gitu. Dengan alasan dan rincian yang lumayan panjang. Dan itu kesimpulannya. Itu kesimpulan daripada permasalahan ini. Maka solusinya supaya kita tetap mendapatkan kesunahan madmadah dan istinsyak adalah kita melakukan dua niat. Pertama namanya niat sunnah, yang kedua niat wajib. Jadi ketika kita membasuh tangan, niat mengerjakan sunnah wudhu. Dan baru kita dapat pahala. Kalau tidak, tentu tidak dapat pahala, karena ini ibadah. Ibadah membutuhkan kepada niat. Kalau kita tidak berniat membasuh tangan, tak sah. Basuh tangan kita, tidak dapat pahala. Ya, gitu. Kemudian baru basuh mulut, kemudian hidung. Dan itu dapat pahala, karena kita berniat tadi. Setelah itu baru membasuh muka, wajah dengan niat wajib. Berarti ada dua niat. Niat sunnah dan niat wajib. Kemudian selanjutnya kaifiyatun niyah, tata cara niat. Tata cara niat tentu berbeda antara apa yang diniatkan ini. Ya. Ada dua. Orang yang dalam keadaan berwudu itu ada dua. Pertama namanya wudu rafahiyah, wudu biasa. Wudu kita yang biasa ini. Ada namanya wudu darurah, orang yang dalam keadaan darurah, yaitu daimul hadas. Berhadas berkepanjangan. Nah, tata cara mereka berwudu itu berbeda. Kalau seandainya orang yang berwudu biasa, yang kita istilahkan dengan wudu rifahiyah, ini boleh dia berwudu dengan niat salah satu daripada 6 hal. Pertama, dia berwudu meniatkan mengangkat hadas. Meniat mengangkatkan hadas yang ada dalam dirinya. Nawaitul wudu li raf'il hadas. Sah. Atau niat untuk menunaikan fardu wudu. Nawaitu ada'a fardil wudu. Atau dipendeknya, nawaitu ada'al wudu. Atau lebih dipendeknya, nawaitu al wudu. Atau nawaitu fardul wudu. Juga sah. Atau yang keenam, dia niat nawaitu istibahah ma yaftaqiru ila wudu. Aku niat memperboleh sesuatu yang butuh kepada wudu. Salat butuh kepada wudu. Tawaf butuh kepada wudu. Khatib butuh kepada wudu. Maka kita berniat nawaitu istibahata ma yaftaqiru ila wudu. Aku berniat untuk memperbolehkan kepada sesuatu yang butuh kepada wudu. Maka orang yang dalam keadaan normal, yang disebut dengan wudu rifahiyah, boleh dia berniat dengan salah satu 6 niat yang kita sebutkan ini. Tapi kalau seandainya dia itu adalah dhu darurah, ya, dhu darurah, mustahadah, keluar kencing berterusan, sulusul baul, sulusul rih, sulusul madhi, maka orang yang seperti ini tidak boleh dia berniat untuk mengangkatkan hadas. Karena hadasnya selalu ada. Nggak mungkin setelah dia berniat mengangkatkan hadas, hadasnya turun lagi, turun. Maka dia tidak boleh berniat mengangkatkan hadas. Selain itu boleh. Boleh dia berniat wudu. Boleh dia berniat untuk menunaikan fardu wudu. Boleh dia berniat untuk fardul wudu. Boleh dia berniat untuk istibah ma yastafkhirul wudu. Tapi tidak boleh dia berniat untuk mengangkatkan hadas. Karena hadas dia tidak terangkat. Hadas dia da'i. Kemudian masalah berikutnya adalah kalau seandainya seorang ingin tajdid wudu, ya, maka boleh dia niat apapun dengan dari niat wudu yang 6 tadi, kecuali niat mengangkatkan hadas. Sekarang kita sudah dalam keadaan berwudu, kemudian ingin mentajdid wudu kita, memperbaharui wudu kita. Boleh dengan semua niat tadi kecuali niat raf'ul hadas. Karena hadas kita tidak ada sekarang. Yang ketiga, kalau seandainya dia meniatkan mengangkatkan hadas, tapi salah, ya, umpamanya tadi dia maaf, dia takyinkan, tadi dia buang air kecil. Ketika berwudu dia sebutkan, saya niat berwudu mengangkatkan hadas karena bersentuhan perempuan. Padahal tidak bersentuhan dengan perempuan. Niat mengangkatkan hadas yang tidak ada dalam dirinya. Penyebab hadas itu. Maka kalau seandainya tersalah penyebutan, maka tidak masalah. Sah wudunya. Tapi kalau sengaja, ini tentu bermain-main. Bermain-main dalam ibadah itu haram hukumnya. Maka tidak sah. Yang keempat adalah, kalau seandainya banyak penyebab hadasnya. Dia umpamanya tadi tidur, sudah kencing juga, menyentuh ajnabiyah, tanpa batas. Semuanya banyak. Kemudian dia niat untuk mengangkatkan sebagian saja. Banyak yang membatalkan wuduknya tadi. Artinya udah banyak yang dikerjakannya. Kemudian ketika dia berwuduk, umpamanya dia kerjakan, dia niatkan, saya niat untuk mengangkatkan hadas karena tidur tadi. Maka sah. Ya, sah untuk niat yang lain itu. Sah untuk niat yang lain. Walaupun sebabnya banyak, ya, tapi hukumnya sama. Ya, hukumnya cuma satu.
Ya, walaupun sebabnya banyak. Kemudian yang kelima, kalau seandainya dia mentakyinkan dalam niatnya itu satu sholat. Ya, umpamanya dikatakan sengaja aku niat wudhu untuk sholat zuhur. Ya, dengan demikian apakah sah wudhunya ini untuk dikerjakan sholat asar, untuk sholat qabliyah ba'diyah yang lainnya? Sah. Nah, gitu. Ya, sah dan tidak masalah. Masalah berikutnya adalah kalau seandainya seseorang itu berniat untuk toharoh. Umpamanya disebutkan saya niat toharoh untuk sholat. Saya berniat toharoh untuk tawaf. Atau untuk menyentuh mushaf. Niat toharohnya niat untuk mengangkatkan hadas. Jadi dia katakan saya niat mengangkat nawaitu at-toharoh li rafil hadas. Ya. Lissolah atau tawaf. Disebutkannya. Tapi disebutkannya toharoh untuk mengangkatkan hadas untuk perkara tertentu. Maka niat ini sah untuk pekerjaan yang lain. Walaupun hanya niatnya adalah untuk mengangkatkan hadas hanya untuk sholat, sah dikerjakan untuk khotib dan untuk menjadi untuk tawaf, menyentuh mushaf dan yang lainnya. Tapi kalau seandainya ketika dia berniat at-toharoh saja, sengaja aku niat toharoh, maka tidak sah. Ya, kenapa? Karena toharoh ini ada dua, ada toharoh dari hadas, ada toharoh dari najis, maka tidak sah. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah kalau seandainya dia niat istibahah, sesuatu yang tidak disyaratkan wudhu. Contohnya, ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, membaca hadis. Itu tidak disyaratkan untuk berwudhu. Masuk masjid tidak disyaratkan berwudhu. Tapi dia berniat sekarang, sengaja aku niat wudhu, sengaja aku niat, wudhu supaya boleh masuk masjid. Padahal tidak disyaratkan ya. Supaya boleh membaca Al-Quran. Padahal tidak disyaratkan. Maka niatnya tidak sah. Ya, karena dia mengistibahkan sesuatu yang tidak sah untuk yang tidak disyaratkan untuk wudhu, yang tidak disyaratkan wudhu padanya, sehingga tidak ada raful hadas di sana, tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan raful hadas di sana, maka tidak sah. Tapi kalau seandainya dia niat wudhu untuk tujuan membaca Al-Quran umpamanya, jadi umpamanya dikatakan sengaja aku niat wudhu untuk membaca Al-Quran. Ya, sengaja aku niat wudhu untuk membaca Al-Quran. Jadi salah. Masalah yang pertama tadi, yang kita katakan tidak sah tadi, dia berniat begini. Saya berniat ya supaya sah untuk membaca Al-Quran. Saya berniat supaya sah untuk memasuki masjid. Nah, ketika dia berwudhu itu niat, maka tidak sah. Tapi ketika dia katakan saya niat wudhu untuk membaca Quran, disebutkan kata wudhu ini, maka sah. Karena dalam kata wudhu itu sudah ada kata raful hadas di sana. Tercakup di sana raful al-hadas. Kemudian syarat niat. Selanjutnya adalah syarat-syarat niat. Ada 5. Pertama, Islam. Memang betul-betul Islam. Yang kedua, tamyiz. Kecuali anak kecil yang diwudukan oleh anak orang tuanya atau oleh siapapun, oleh walinya untuk keperluan tawaf. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui apa yang dia niatkan. Yang keempat, yakin terhadap apa yang dia niatkan. Kalau ragu atau memberikan taklik, aku niat berwudu kalau datang si fulan, maka tidak sah. Yang kelima, tidak mengerjakan sesuatu yang menafikan adanya wudu. Di antara yang menafikan wudu pertama adalah murtad. Yang kedua, yaitu ketika dia tidak mampu mengerjakan sesuatu yang dia niatkan ini, baik secara akal maupun secara syariat. Umpamanya dikatakan, saya niat berwudu tujuannya untuk sholat dan untuk tidak sholat. Sholat dan tidak sholat berarti menggabungkan antara dua yang berlawanan. Dan ini mustahil secara akal. Maka tak sah wudunya. Atau dikatakan sesuatu yang mustahil secara syariat. Saya niat berwudu gunanya untuk sholat di tempat yang suci dan di tempat yang najis. Dan ini tentu mustahil secara atau tidak mampu secara syariat. Maka tidak sah wudunya. Tapi kalau seandainya disebutkan sesuatu yang mustahil atau tidak mampu secara adat, umpamanya dikatakan, saya niat berwudu gunanya untuk sholat Idul Adha. Padahal kita ini Idul Fitri umpamanya. Padahal kita sekarang di bulan Rabiul Awal baru, ya kan? Secara adat itu kan mustahil wudhu kita akan bertahan berbulan-bulan itu. Nah, maka ini terjadi khilaf. Menurut Al-Imam
Al-Imam Ar-Ramli itu sah, menurut Ibnu Hajar tidak sah. Kemudian maksud tujuan wudhu itu adalah yaitu membedakan antara ibadah dengan adat. Antara ibadah dengan adat. Sekarang apa bedanya antara kita mandi wajib dengan mandi hanya untuk biasa-biasa saja, untuk apa namanya, untuk mendingin-dingin saja, yaitu niat. Yang kedua, membedakan antara tingkatan ibadah. Apa yang membedakan sekarang sholat sunnah sebelum subuh dengan sholat fardu subuh itu sendiri, padahal dua rakaat, bacaan sama, semuanya sama. Yang membedakan adalah niat. Ya. Kemudian terakhir, furu' daripada maksud ini. Andai seseorang, ini disebutkan dalam matanya, andai seseorang berniat ketika awal wudhunya itu, dia berniat untuk mengangkatkan hadas dan sekaligus berniat untuk tabarrud atau tanzif. Sengaja aku niat berwudhu, kemudian juga berniat untuk berdingin-dingin, berniat juga untuk bersih-bersih. Nah gitu, ya. Sah wudhunya. Karena tabarrud ini, berdingin-dingin, atau tanzif ini, dua-duanya itu hasil kita dapatkan, ya, sekalipun kita tidak berniat. Maka niat kita ketika kita sebutkan untuk tabarrud, untuk tanzif, ini niat yang rusak, laghiyah. Ya, sehingga sama seperti seolah seperti imam ketika takbir, Allahu Akbar. Ketika dia membesarkan suaranya itu untuk niat takbir sekaligus untuk memberitahu makmum di belakang, ya, maka itu sah. Karena memberitahu makmum belakang otomatis akan dapat dengan cara dia bertakbir itu. Yang kedua masalahnya adalah andai dia berniat tabarruk saja atau tanzif saja di pertengahan wudhu. Jadi dia sedang berwudhu, di tengah-tengah itu dia berniat untuk tanzif, berniat untuk tabarruk. Berarti ada niat lah di tengah-tengah itu, ketika dia membasuh tangan, tangannya panas rasanya umpamanya, ya, atau tangannya kotor. Ketika disiram, niatnya untuk bersih-bersih ini. Berarti ada niat lain selain niat awal tadi. Beda dengan kasus tadi, ya. Maka dalam hal ini, kalau seandainya ketika dia menyiram tadi, ketika berniat tanzif atau tabarruk ini, tidak ada tersadar baginya niat untuk mengangkatkan hadas, maka ini bermasalah. Batal basuhannya yang kanan tangan ini. Mesti dia ulangi lagi. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan sadar juga untuk mengangkatkan hadas dan juga untuk bersih-bersih dan juga untuk dingin-dingin, maka sah wudhunya, ya. Maka sah wudhunya. Kemudian masalah yang terakhir adalah kalau seandainya dia tafrikkan niatnya, dia pisah niatnya. Jadi ketika dia membasuh wajah, niat mengangkatkan hadas yang ada di wajah. Ketika membasuh tangan, niat mengangkatkan hadas yang ada di tangan. Ketika membasuh kepala, niat mengangkatkan hadas di tangan. Maka ini sah, sebagaimana disebutkan dalam matan, ya. Sah. Kenapa? Karena boleh untuk mentafrik af'al itu. Dan tidak disyaratkan mualah. Boleh kita mentafrik af'al, begitu juga, sebagaimana kita boleh mentafrik af'al, boleh juga mentafrik niat. Tidak disyaratkan. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita basuh muka. Sejam berikutnya baru kita basuh tangan. Sejam berikutnya kita basuh kepala. 5 jam berikutnya baru basuh kaki. Sah wudhu kita. Tidak disyaratkan mualah. Begitu juga niat ini. Tidak disyaratkan juga mualah. Ya. Kemudian yang terakhir, yaitu kalau seandainya seseorang berwudhu dengan 3 kali. 1 siraman, 2 siraman, 3 siraman. Nah, di siraman pertama ternyata ada bagian yang tidak kena. Sehingga di basuhan yang kedua, yang ketiga, niatnya hanya untuk basuhan yang sunnah. Dan dia tidak sadar ternyata basuhan yang kedua, yang ketiga itu ada sebetulnya basuhan yang wajib. Tapi niatnya hanya niat untuk sunnah-sunnah begitu. Apakah sah atau tidak? Ya kan tentu otomatis terbasuh tadi. Maka sah dan cukup. Nah, gitu kan. Karena niat wudhu di sana dan niat mengangkatkan hadas ada. Karena kita dalam posisi berwudhu, gitu kan. Dan tidak masalah dengan niat sunnah ini. Wallahu a'lam. Itu mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang tentang membasuh wajah. Itu dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Karena dalam matan beliau katakan furudhuhu sittatun, ada 6. Pertama, niatu raf'i hadatsin, niat mengangkatkan hadas, au istibahati muftaqidil tuhurin, atau niat istibah muftaqidil tuhurin, au ada'i fardhil wudu, atau ada fardhil wudu, atau wudu atau fardhil wudu sebagaimana kita tambahkan tadi. Wa man dama hadatsuhu ka mustahadah, orang yang hadasnya berkekalan seperti mustahadah, cukup niat istibahah.
tapi tidak sah niat raful hadas. Ya, ala sahih fihi ma. Wa man nawa tabarrudan ma'aniyatin mu'tabar. Orang yang niat tabarrud dan niat juga raful hadas umpamanya, sah menurut pendapat yang sahih. Karena niat yang tabarrud itu hanya niat yang laghiyah seperti yang kita sebutkan. Au ma yundab lahu wudu'un ka qira'atin fala fil asah. Tapi kalau dia niat untuk sesuatu yang tidak dianjurkan berwudu, seperti niat untuk membaca Quran, maka tidak sah wudunya. Wajibu qadwa bi awal wajhi wa qila yakfi bi sunnatin qablahu. Wajib menyertakan di awal wajah. Ada yang mengatakan cukup dengan sunnah yang ada sebelumnya, seperti yang sudah kita bahas. Walahu tafriquha ala a'dha'ihi fil asah. Dan dia boleh memisahkan niat itu di anggota-anggotanya. Ketika berniat, ketika membasuh wajah, niat mengangkatkan hadas wajah. Tangan, berniat mengangkatkan hadas tangan. Dan seterusnya sampai akhir. Dan itu sah. Ya, menurut pendapat yang asah. Sebagaimana tafrik dalam af'al sah, maka tafrik dalam niat juga sah. Wallahu a'la wa alam. Itu pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan pada asatis. Min Allah amin. Kita sudahi insyaallah taala. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa khatim majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.